Shalom saudara-saudari ceria sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat sekarang ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh mengubahkan hidup kami, bahkan juga boleh semakin membuat kami berpengharapan dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapa yang penuh kasih. Waktu perenungan kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari ceria, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal 5 ayat 8-27. Namun saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini. Saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-17 sampai 18. Ayub pasal 5 ayat 8 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara-saudari ceriaku, ayat ini merupakan sebagian teguran Elifas terhadap Ayub yang diawali dari pasal 4 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang ke-27. Teguran yang diberikan Elifas ini adalah didasarkan pada penderitaan yang Ayub alami. Secara manusia, penderitaan Ayub sangatlah hebat dan mungkin tidak semua orang dapat menanggungnya seperti Ayub. Tentu kita tahu penderitaan seperti apa yang Ayub alami. Ia kehilangan anak, ia kehilangan hewan ternaknya, ia kehilangan harta, bahkan istrinya meninggalkan dia. Nah, saudara-saudari ceria, pada bagian ini kita mau melihat teguran Elifas pada perenungan kita hari ini dari pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai 27 itu dibagi menjadi 2. Dari ayatnya yang ke-8 sampai 16 merupakan pernyataan Elifas jika ia berada dalam posisi Ayub. Apa yang akan Elifas lakukan jika ia berada di posisi Ayub? Sedangkan di ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-27 merupakan nasihat yang diberikan Elifas kepada Ayub. Pada dasarnya memang baik adanya teguran yang disampaikan oleh Elifas. Tetapi di sini Elifas memiliki konsep yang sempit tentang Allah. Elifas memahami penderitaan yang dialami Ayub adalah akibat dari dosa-dosanya. Dikatakan bahwa Elifas adalah sahabat Ayub. Seorang sahabat tentu saja seharusnya sangat mengenal sahabatnya. Tapi tampaknya Elifas belum terlalu mengenal Ayub. Tidak hanya itu, pada bagian ini tampak pula Elifas berusaha mengaburkan pengenalan Ayub terhadap Allah yang Ayub sangat mengenalnya. Tetapi kita bisa melihat Ayub tetap bertahan dengan apa yang ia percayai. Pada bagian akhir kitab dikatakan kehidupan Ayub dipulihkan. Ketaatan Ayub mendatangkan berkat. Nah, saudara-saudari ceria, pada bagian ini kita pada dasarnya mau diingatkan kembali bahwa seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita sesak, putus asa, menyerah, memiliki pemikiran negatif, pesimis, dan masih banyak lagi. Bahkan juga seringkali pada saat kita berada dalam keadaan yang tidak mengenakan, orang-orang terdekat kita menjauh, orang-orang terdekat kita tidak peduli dengan keadaan kita. Namun, mari
kita senantiasa menyadari pemeliharaan Allah dalam hidup kita, baik susah maupun senang. Tetap percaya pada rancangan Tuhan, sehingga ketaatan kita dapat mendatangkan berkat. Seperti yang dialami oleh Ayub, kesusahan, kesedihan, kesesakan yang dialami Ayub pada akhirnya mendatangkan berkat kepada dirinya. Mari kita menyadari pemeliharaan Allah dalam hidup kita masing-masing setiap harinya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12 mengatakan, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala." Saudara-saudari ceria, seringkali saat kita dalam keadaan yang menyesakkan, mengaburkan pemahaman kita, pengenalan kita akan Allah. Namun di ayat yang ke-12 ini dikatakan, "Aku hendak mengingat." Artinya seringkali kita sebagai manusia saat diperhadapkan dalam situasi yang menyesakkan, kita lupa akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib sebelum kita mengalami kesesakan. Untuk itu di dalam Mazmur pasal 77 ini mengatakan, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan." Dengan demikian, dengan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, itu bisa menjadikan pedoman untuk kita melangkah ke masa depan yang penuh harapan di tengah-tengah situasi yang menyesakkan. Untuk itu, saudara-saudari ceria, marilah kita senantiasa menyadari pemeliharaan Allah dalam keadaan kesesakan sekalipun. Sekalipun orang-orang menjauh, sekalipun orang-orang berusaha mengaburkan pengenalan kita akan Allah, mari senantiasa kita mengingat perbuatan-perbuatan Allah. Bahwasanya apapun yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita menyadarinya bahwa itu adalah sebagian dari proses yang Tuhan mau supaya kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Baiklah saudara-saudari ceria, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Biarlah perenungan kita pada hari ini dapat membuat kita semakin mengenal Allah lebih jauh lagi, semakin menyadari pemeliharaan Allah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan pada hari ini. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak lupa mohon tuntunan Roh Kudus untuk senantiasa membimbing setiap langkah kami, sehingga dalam setiap kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat itu boleh menjadi berkat. Terima kasih Allah Bapa yang penuh kasih. Inilah waktu kami untuk aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.